Assalamualaikum Besti. Hello, terima kasih ya sudah mau klik video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Di cerita kali ini, ada pengalaman horor yang dialami oleh Mbak Herlin. Ia adalah seorang istri dari salah satu abdi negara yang mengharuskannya untuk tinggal di rumah dinas. Kejadiannya itu berawal dari ketika ia menempati rumah dinas. Malam itu Mbak Herlin menunggu suaminya pulang bertugas. Setelah suaminya pulang, ia dan suaminya seperti biasa mengobrol sampai larut malam. Di malam itu Mbak Herlin merasa sulit untuk tidur, seperti merasa gelisah dan tidak nyaman. Karena tidak bisa tidur, Mbak Herlin pun menonton TV sambil main handphone sampai jam 2 malam. Tiba-tiba, ia mendengar ada suara anak-anak kecil yang sedang main di halaman depan rumahnya. Awalnya, ia mengira itu adalah suara TV. Namun, setelah TV dimatikan, justru suara itu makin terdengar dan terdengar. Atas kejadian itu, Mbak Herlin menganggap mungkin penunggu rumah itu ingin berkenalan dengan Mbak Herlin. Karena gak mungkin jika itu adalah manusia. Seketika itu Mbak Herlin pun bergegas untuk tidur. Lalu terdengar suara sayup, seperti suara anak kecil yang meminta izin kepada Mbak Herlin. "Tante, aku numpang main ya." Itu adalah kejadian horor yang pertama kali ia alami semenjak ia tinggal di rumah dinas tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, ia pun mengalami kejadian horor ketika suaminya bertugas mengharuskannya pulang malam. Saat itu suaminya pulang sampai rumah sekitar jam 12 malam. Ketika Mbak Herlin membuka pintu dan menyambut suaminya pulang, ia justru melihat sosok laki-laki yang postur tubuhnya mirip dengan suaminya yang berdiri di balik pohon. Karena saking takutnya, ia pun cepat-cepat masuk dan menutup pintu rumahnya. Itulah kejadian horor yang dialami ketika menempati rumah dinas yang pertama. Karena rumah dinas itu mau direnovasi, Mbak Herlin dan keluarganya pindah ke rumah dinas yang lainnya untuk sementara waktu. Di rumah dinas sementara, Mbak Herlin tetap terus mengalami kejadian horor. Bahkan yang menurutnya lebih parah daripada kejadian horor yang dialami sewaktu di rumah dinas pertama. Ia mengalami suatu kejadian horor yang dimana ia melihat penampakan sosok kuntilanak di halaman rumahnya. Saat malam itu, seperti biasa, ketika selesai menyambut suaminya pulang, ia mengobrol dengan suaminya. Seketika itu, ia dan suaminya mendengar ada suara ayam yang berisik. Setelah selang beberapa menit kemudian, Mbak Herlin ingin ke toilet untuk buang air kecil. Ia pun meminta ditemani oleh suaminya ke toilet karena berhubung kamar mandinya ada di bawah dan menuruni tangga. Di saat itu, Mbak Herlin tidak sengaja melihat dari ventilasi jendela ada sosok kuntilanak yang berdiri di halaman rumahnya. Sosok itu berdiri membelakangi rumah Mbak Herlin. Lalu ia buru-buru ke toilet dan berkata ke suaminya, "Ya, jangan tinggali aku ya." "Iya," ucap suaminya. Setelah selesai dari kamar mandi, Mbak Herlin justru ia tidak melihat suaminya di dekat kamar mandi. Ketika Mbak Herlin ingin naik ke atas, ia terkejut sekaligus takut karena ia melihat ada sosok kuntilanak yang ia lihat berada di halaman luar tadi justru sudah berdiri di tangga membelakanginya. Untuk menenangkan dirinya, Mbak Herlin membaca semua yang ia hafal. Dan seketika itu sosok menghilang. Ketika ia membuka kamar, justru ia mendapati bahwa suaminya sudah berada di dalam kamar dan tidur. Saat itu Mbak Herlin sebel kepada suaminya karena tidak ditungguin sampai selesai. Namun, ia dikejutkan atas perkataan suaminya. "Loh, Mah, bukannya kamu tadi udah keluar kamar mandi ya?
Namun ketika ku tanyain udah selesai atau belum, kamunya malah diem aja. Dan kita sama-sama naik ke atas tadi kok. Seketika itu Mbak Herlin menjadi berinding dan berpikir, mungkin sosok tadi telah menyerupai dirinya. Saat sore hari menjelang maghrib, Mbak Herlin dapat teror lagi ketika selagi masak. Saat ia masak, ia mendengar ada suara pintu terbuka dan melihat adiknya baru pulang kuliah dengan menggunakan pakaian serba putih. Lalu Mbak Herlin berkata kepada adiknya, "Tolong sapukan rumah, Dek." Namun adiknya cuma berkata, "Iya." Jawaban yang singkat dan dingin. Beberapa menit kemudian, ia justru mendengar suara adiknya yang terjatuh karena tersenggol sapu yang terletak di depan tangga. Sejenak Mbak Herlin terdiam dan gak habis pikir dan berkata, "Loh, bukannya kamu yang nyapu tadi? Kok malah nyalahin Mbak sih? Kan kamu tadi baru pulang kuliah dan Mbak suruh kamu untuk sapu rumah. Terus kamu bilang iya, kamu pakai baju serba putih tadi kan?" Lalu adiknya berkata, "Mana ada aku pulang maghrib-maghrib Mbak. Aku pulang udah dari sore tadi. Karena aku lihat kamu sedang tidur, jadi aku langsung masuk aja ke kamar. Dan lagian, aku tuh tadi nggak pakai baju serba putih." Lagi dan lagi, Mbak Herlin gak habis pikir atas kejadian itu. Sekian dari saya atas kejadian horor yang dialami oleh Mbak Herlin. Thank you for watching and see you next time.